Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang terus-menerus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu memulai hari kami dengan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan di pagi hari ini saya berikan judul Mengalami Kebaikan Tuhan, yang saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya." Bapak Ibu, ayat ini sangat terkenal dan menjadi bagian dalam sebuah lagu yang sering kita nyanyikan. Dalam ayat ini ada dua panca indera manusia yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana mengalami kebaikan Tuhan, yaitu indera pengecap atau perasa dan penglihatan. Kata rasakan di sini menyiratkan bahwa perjumpaan yang intim dan pribadi seperti dengan mencicipi makanan. Pada zaman dahulu, berbagi makanan merupakan tanda persekutuan dan kepercayaan. Dan maksud ayat ini, kata merasakan, memiliki makna bahwa kebaikan Tuhan tidak hanya untuk sekedar pengetahuan saja, untuk diketahui secara pengetahuan, tetapi juga harus dialami oleh setiap pribadi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan itu terbukti sehingga bukan hanya sekedar ucapan mulut saja, tapi harus dirasakan dan dilihat sendiri oleh setiap orang percaya. Oleh anugerah Tuhan kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan oleh tuntunan Roh Kudus menuntun kita untuk semakin mengenal Tuhan. Tapi tidak hanya sampai di situ. Orang percaya harus benar-benar mengalami Tuhan itu dengan mengecap dan melihat kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan setiap orang percaya. Sehingga bukan dari kata orang atau dari apa yang tertulis, tapi juga dari apa yang telah dialami oleh masing-masing pribadi kita sebagai orang yang percaya. Pengalaman kebaikan Tuhan melengkapi pengetahuan kita tentang Tuhan dan menjadi hal atau peristiwa yang manis, seperti sebuah lagu yang sering dulu kita nyanyikan, yaitu Yesus yang termanis. Kita mengakui bahwa meskipun di dalam suka dan duka, namun Tuhan tetap manis, Tuhan tetap menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Tidak harus mujizat yang besar, tapi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah anugerah yang luar biasa. Kasih Tuhan selalu hadir. Oleh karena itu, kita harus peka untuk mengecap dan melihat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan dalam ayat ini, dalam kalimat berikutnya dikatakan, berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang berharap, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan di sini juga menunjukkan kedamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan. Orang yang berlindung kepada Tuhan memiliki makna kepercayaan dan ketergantungan. Orang percaya pada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita dapat melihat setiap hari bagaimana Tuhan menyatakan kemurahannya dalam kehidupan kita, kebaikannya, kasih setia Tuhan, perlindungan, pemeliharaannya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita dapat belajar bahwa iman bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi pengalaman pribadi kita lewat kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Mengecap dan melihat kebaikan Tuhan mendorong kita untuk semakin kagum dan mengamini setiap janji firman Tuhan bahwa Ia adalah Allah yang hidup, yang memelihara seluruh kehidupan kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita, harapan kita, dan tempat bergantung hidup kita kepada Dia. Amin. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan setiap firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh peka, untuk kami boleh merasakan, untuk kami boleh melihat dan mengagumi setiap peristiwa dalam kehidupan kami, bagaimana Engkau campur tangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin terus hidup kami supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.